Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Sekitawatiwi dengan NIM 0025090. Saya berasal dari kelompok B5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang anatomi vesika velea. Untuk yang pertama, di sini ada alur saluran sekresi vesika velea. Alur saluran sekresi vesika velea ini melibatkan organ lain, yaitu organ hepar. Melibatkan organ lain yaitu organ hepar. Jadi di hepar itu tempat diproduksinya garam empedu untuk mencerna lemak. Jadi garam empedunya itu tadi nanti dihasilkan dari canaliculi biliferus, lalu lanjut ke ductus biliferus yang akan bermuara ke ductus hepaticus dexter et sinister. Ductus hepaticus dexter et sinister ini akan bermuara ke ductus hepaticus communis. Jadi kan garam empedu tadi dari hepar tuh, habis itu lanjut ke sini. Ductus hepaticus communis itu masih dalam bentuk belum jadi lah, setengah jadi gitu. Untuk jadinya dia harus dikentalkan di vesika velea. Jadi dari ductus hepaticus communis dia akan naik ke ductus cysticus, lewat ke ductus cysticus lalu masuk ke dalam vesika velea. Di vesika velea ini garam empedu tadi disimpan dan dikentalkan dengan cara diserap air-airnya. Setelah itu jika ada makanan masuk, garam empedu ini diperlukan untuk mencerna lemak kan. Jadi garam empedu yang sudah dikentalkan tadi akan keluar lewat ductus cysticus lagi, lalu turun ke bawah ke ductus choledochus atau ductus biliaris. Jadi terus ductus choledochus ini akan menyatu dengan ductus pancreaticus di ampula hepatopankreatika. Setelah dari hepatopankreatika tadi, dia akan garam empedu yang sudah dikentalkan ini akan keluar ke papila duodeni mayor. Di papila duodeni mayor ya, itu garam empedu akan membantu untuk mencerna lemak. Yang selanjutnya ada otot yang mengelilingi papila duodeni mayor. Jadi di papila duodeni mayor tadi kan terletak di duodenum pars descendens. Papila duodeni mayor ini dibentuk oleh 3 muskulus yang bergabung menjadi satu muskulus yang dinamakan muskulus sphincter Oddi. Muskulus sphincter Oddi ini terbentuk dari 3 muskulus, yaitu yang pertama ada muskulus sphincter choledochus, lalu ada muskulus sphincter ductus pancreaticus, dan muskulus sphincter ampulla vateri. Di papila duodeni mayor ini tadi untuk tempat keluarnya si garam empedu, sekret dari hepar dan vesika velea, lalu ada sekret dari pankreas juga. Lalu yang selanjutnya ada kelainan vesika velea dan gejalanya. Di vesika velea ini terdapat beberapa klinis. Yang pertama ada kolestisis. Kolestisis itu inflamasi pada vesika velea. Untuk gejalanya ya akan nyeri perut bagian kanan atas, lalu mual, muntah, demam, dan perut terasa sensitif saat disentuh. Lalu yang selanjutnya ada kolangitis atau inflamasi pada ductus biliaris. Ini gejalanya yaitu diare yang terkadang disertai darah, lendir atau nanah, lalu ada nyeri perut, keinginan untuk BAB terus-menerus, penurunan berat badan, kelelahan, dan demam. Yang selanjutnya ada cholelithiasis, yaitu batu di dalam vesika velea. Gejalanya itu nyeri perut bagian kanan atas, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan perut terasa penuh atau kembung. Dan selanjutnya ada choledocholithiasis, yaitu batu
di ductus biliaris. Untuk gejalanya, dia akan nyeri perut di bagian kanan atas, mual, muntah, demam, ada dapat penyakit kuning, dan perubahan warna urin dan tinja. Lalu di sini ada kolelitiasis, itu bisa menyebabkan kolesistisis karena ada batu dalam vesika vilea yang bisa menyumbat saluran empedu sehingga empedunya menumpuk terus dan tidak bisa keluar dari hepar. Kalau terus-menerus menumpuk lama-lama vesika vilea akan iritasi lalu terjadi peradangan atau inflamasi yang disebut dengan tadi kolesistisis. Sekian dari saya, terima kasih.